mau gua nggak tahu itu pos 2 atau pos berapa, pokoknya di situ ada bangunan rubuh. Bangunan itu bekas bangunan rubuh tuh, Bang. Nah, gue bingung di situ jalurnya. Mau ngambil kanan apa kiri ini kata gua. Waduh, Ki, gue bingung nih bercabang. Gue bilang, "Ya, lu coba Ki, lu diem dulu sini ya. Gua mau lihat dulu jalur kanan." Kayak mantek gitu, Bang. Kayak apa, ditahan gua, dipantek. Gue bilang, "Wah, mulai di situ gua sama Hengki. Nggak boleh lanjutin," kata gua. "Cabut, Ki." Gua lari, panik ya kan. Ditarik sama dia. Lu ngapa panik ya kan? Lu kenapa panik lu? Lu nulis apa? Nulis kalau kejadian ini nih. Apa kalau kejadian apa nemuin mayat kita nih. Wah, lu gila lu, kata dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adiwijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Kisah Mistis Pendaki. Nah, teman-teman semua, pada video kali ini atau pada kesempatan kali ini lagi dan lagi saya tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis saat pendakian gunung. Di samping saya sudah ada Bang Popo. Waduh, Bang. Sehat, Bang, ya? Alhamdulillah. Salamannya masih begini, bener-bener masih kan. Nah, jadi teman-teman semua, Bang Popo ini di daerah Bandung, Bang, ya? Iya. Tapi dulunya bukan di Bandung, gitu kan? Iya, gitu. Pokoknya kayak ketika ketemu ya udah kayak orang Jakarta aja gitu kan. Oke. Gimana, Bang, kabarnya, Bang? Alhamdulillah, syukur alhamdulillah baik, Bang. Baik, Bang, ya. Salam untuk teman-teman, istri, anak maupun keluarga di rumah nih, Bang. Siap, gitu Bang. kan. Oke, nah, Bang Popo, pada video kali ini nih, Bang, Abang ingin menceritakan pendakiannya saat naik gunung mana tuh, Bang? Ini gue mau ceritain pendakian gue waktu gue naik Gunung Cerme di tahun 2009, Bang. 2009? Iya. Cerme 2009? Itu Iya. lewat Linggarjati berarti? Iya, itu Linggarjati. Kan dulu kan cuma Linggarjati, Iya. Linggasana, Iya, ya kan? Iya, gue lewatnya Linggarjati. Linggarjati, Iya. 2009. Oke. Linggarjati tahun-tahun mungkin belasan juga masih rapet ya kan? Masih rapet, apalagi 2009 kan? Ya, jalur terbilang masih sempit ya, Kang, ya? Iya. Kang lagi kan? Bang aja. Iya, panggil Popo aja supaya nggak kaku, nggak gap ya. Kayak nebo kering. Iya. Oke, itu kalau boleh tahu tuh, itu ngalamin kejadian apa tuh, Bang, saat naik Gunung Cerme itu tuh, Bang? Di situ gua Gunung Cerme kejadiannya dari awal sih ya, dari ini. Pertama gua ya mistis apa tuh batu kelapa turun, kayak kelapa dilempar orang ya kan. Pas itu yang kedua, di situ gua masuk ke dunia, dibilang percaya nggak percaya, itu gue masuk ke dalam dunia mistis ya kan, dunia mistis. Terus yang ketiga gue ketemu yang Bang Umang make sekarang tuh. Waduh. Kebaya hijau itu, seperti itu. Di situ gue makanya tuh ya mudah-mudahan setelah cerita kayak gini gue kagak mimpi lagi. Jangan setiap mimpi kayak gitu. Jangan. Berarti pernah dimimpin lagi? Iya, setiap pulang udah, setiap gue cerita kayak gini merinding. Setiap cerita kayak gini pasti kayak orang ngigo gua. Ngigo, kayak ngigo gua kali. Gitu kan. Gitu kalau tidur. Kesirap. Gitu. Oke, itu Cerme tahun 2009 lewat jalur Linggarjati. Itu berapa orang, Bang, saat itu, Bang? Itu gua berdua sama teman gua. Tadi rencana planningnya ya kan. Planning sebelum gua mau rencana naik gunung dulu kan gua kerja di Jakarta Utara ya kan. Nah, pas di Jakarta Utara itu di suatu perusahaan swasta ya kan. Nah, kalau kerja itu kan libur Sabtu Minggu tuh, ya kan. Nah, gue berangkat itu Sabtu, ya kan. Awalnya rencana ada 10 orang, ya kan. Awalnya ke Gunung Slamet dulu awalnya. Rencana plan ke Gunung Slamet. Ternyata pas di hari hanya itu, ternyata yang lain pada cancel. Cuman satu orang teman saya yang namanya Hengki nih. Kalau ada Hengki mungkin yang nonton nih bisa komen. Ya, Bang Hengki gitu kan. Komen langsung sematin namanya. Bang Hengki gue samperin. Kayak gitu. Oke. Nah, gue sama Hengki akhirnya pas udah hari hanya kata Hengki, ini gimana nih Po? Cuman 2 orang. Ya udah jadiin, gimana lagi ya kan? Akhirnya udah 2 orang. Iya. Dari 10 itu ya. Dari 10 jadi 2 orang dengan alasan ya karena kan
ke Gunung Selamat katanya dia pemula semua ya kan, katanya ya masih kata nggak boleh sama orang tua, katanya mistis ya gini. Ya udah, akhirnya berdua kita jalan Kayak ya ke kan. Cermet weh. Oke, mungkin tahan dulu kali ini Kang ya cerita ini ya. Oke, siap, belum mulai ya. Iya, biasanya teman-teman semua udah penasaran nih Kang. Tadi ber-10 orang jadi berdua. Iya. Ini dua gini, Bang. Oh iya, dua gini. Belum pemilu Bang, nggak boleh gini-gini. Rasanya milih kan. Iya, Coblos pilih ini gitu kan. Kalau 7 ya. Soalnya sama aku sih 7 ya gitu. Kampung Jawa cek gitu. Oke. Tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Sambil ngopi juga. Oke, siap. Ini kopi. Kopi ya. Coba. Tuh, kopi mantap, kan. iya. Mantap kan. Buset, ngopi gue ikut gitu. Coba dong. Bang, ngomong sikat Bang. Sikat Bang. Sikat, Bro. Nah. Sebelum gua ke Gunung Ciremai itu gua sama teman-teman kerja gua ya kan, yang di daerah Sunter ya kan, dulu gua kerja di Sunter ya kan, di 2009, yang dimana kita ini rencana awalnya mau ke Gunung Slamet. Ya, sebulan sebelum hari hanya ini kita udah prepare, ayo siapa aja yang ikut. Nah udah gua catetin semuanya, udah pas hari hanya ternyata yang cuma ngikut cuma 1 orang. Namanya Hengki. Nah terus kata si Hengki, gimana nih lanjut? Ya udah lanjut, kata gue, mau gimana lagi, udah siap-siap ya kan. Dalam lanjut itu gue bimbang juga, gue bimbang. Hengki juga dia pemula ya kan, gue bilang ini cuma berdua, gue deg-degan kan dalam si Hengki ngeliat gue, lo gimana sih, lo nggak, maksudnya muka lo tuh serius nggak nih kayak gini? Gue bilang ya serius, kata gue. Udah mati mah dakdik kata gue nih, keselamat nih ya kan. Udah tuh gue jalan, dan perjalanan ya kan, gue naik patas turun jalan baru ya kan. Di setiap perjalanan itu gue diem aja ya kan, karena gue bingung diem. Aduh, gue bilang, nah flashback sebelum gue mau naik gunung kan, gue izin dulu sama orang tua nih ya kan, Pak, Mak, mau naik gunung mana? Langsung naik gunung terus langsung mau naik Gunung Slamet. Bokap ternyata masih ada saudara di Ciremai kan, kata bokap, jauh-jauh banget, udah ke Gunung Ciremai aja ya kan. Nah pas di jalan gue langsung, oh ya Gunung Ciremai aja lah, kata gue lah. Selamat, gue ngeri juga, kata gue ya kan. Dalam gunung, tapi di satu sisi lagi gue masih bingung Bang, di Gunung ke Gunung Ciremai itu, kata gue juga belum pernah ke Gunung Ciremai. Gue bilang, karena gue udah telanjur, udah jalan ya kan sama Hengki kan, udah sampai jalan baru. Ki, pindah haluan. Wah, pindah haluan kemana lo? Jangan macem-macem deh, kata dia ya kan. Ya kemana langsung, kata si Hengki, mau kemana? Ya gimana lagi, kita ke Ciremai aja lah yang dekat. Lo tahu nggak? Tahu, kata gua ya kan. Padahal gua nggak tahu. Iya, feeling gua itu Gunung Ciremai itu kan daerah Cirebon. Udah gua naik bis aja Cirebon, bilang ke naiknya kan langsung. Udah tuh, nunggu di jalan baru gua. Malam itu ya kan gua. Malam jam, inget banget, pokoknya gua pulang kerja itu gua sore ya kan, jam 4-an ya kan. Sampai sana sekitar jam 7 atau jam 8-an ya, kurang lebih segitu ya kan. Nah gue jam 8, akhirnya gue naik mobil Cirebon, gue nanya sama keneknya, Bang, mau ke Ciremai, Gunung Ciremai ya? Oh ya udah, naik. Hengki kaget tuh situ, mulai lo katanya tahu, tapi kenapa lo nanya, kata dia. Ya gue bilang speak aja, ada batik gue, emang gue gak tahu, kata gue. Haji, kata gue si Hengki udah, gue ragu nih, lo jangan bikin gue kecewa ya, katanya. Lo kan katanya udah pernah naik gunung kemana-mana, gue perdana nih, kata dia. Jangan sampai nggak sampai puncak, kata dia ya kan. Iya, kata gue, udah bawel lo, kata gue, lo udah duduk aja, udah gue duduk. Di dalam perjalanan itu gue bengong, anjing, gue belum tahu Ciremai mana nanti ini ya kan. Nah dulu belum ada tol yang baru itu. Cipali belum, lewatnya lewat Pantura. Itu pas lewat Pantura itu hujan tuh, gelap. Nah di situ tuh gua, ya mungkin gua kan orangnya dibilang percaya, ya gua orangnya emang gaib kan kita harus percaya Bang ya, namanya gaib ya kan. Tapi gua malas gua resapin dalam hati gitu ya kan. Udah pas gua di bis itu, gua duduk di samping itu pintu. Di perjalanan itu 2 kali gua ngeliat ibu-ibu sih gendong, yang biasa ibu-ibu napak tangan ya kan, hujan-hujan. Gue bilang, ih ibu-ibu kok hujan-hujan bawa anak. Gue bilang kasihan, kata gue, tempatnya gelap. Gue bilang pakai baju putih ya kan, kayak gendong anak. Gue bilang udahlah, kata gue lah, mungkin perasaan gue ya kan.
Pas berapa lagi, setiap hari itu gue ngeliat kayak gitu, ibu-ibu gitu. Pokoknya 3 kali deh, 3 kali ya, kurang lebih 3 kali gua bang. Udah singkat cerita, pas gua dalam perjalanan gua bilang, gila kata gua, Ki, lo liat ibu-ibu, lo jangan parno dah, mana ibu-ibu udah jalan sepi kayak gini, kata dia kan. Enggak, gua tadi gua ngeliat gini. Lo mah orangnya parno, lo katanya suka naik gunung, katanya lo nggak percaya kayak gini, tapi lo gini, katanya. Ya gimana lagi, gua bilang, ya gua ngomong sama lo aja langsung, ya udah. Nyampe tuh kata si abangnya, ayo kaki gunung Cermai ya kan, gua bilang. Turun, gua bilang, lah bang, kaki gunung Cermai, Linggarjati mana? Naik, kata dia. Buset, kata gua, naik, kata. Nah, kirain gua dari jalan raya saya Linggarjati itu deket. Bang, kata gua jalan itu bang, sampai situ itu jam 1 itu gelap itu. Sedang itu. Iya. Lah gua jalan aja, kira gua deket lah, kata gua lah. Ada tuh angkot, langsung bilang, Jang, mau ini nggak apa? Mau naik ke Linggarjati? Iya, kata dia, kata gua ya kan. Ayo naik ojek. Enggak ah, jalan kaki aja jauh. Enggak, kata gua. Kata Hengki, jauh enggak? Enggak, kata gua. Lu udah pernah? Belum. Ah, mampus lo, kata dia, goblok. Kata dia. Sorry ya. Kata, lu parah lo, kata lo. Katanya lu udah pernah. Iya, maksud gua udah pernah naik gunung, tapi kalau sampai belum gua. Akhirnya gua jalan tuh bang, ya kan. Alhamdulillah di sana gua kaget di setiap kaki gunung Cermai itu banyak tempat hiburan ya. Nah, wah rame, kata gua. Alhamdulillah Ki, dalam hati gue ya kan, alhamdulillah nih apa banyak tempat hiburan, nggak begitu serem ya kan. Udah, nah pas gue jalan situ, gue capek tuh ya, istirahat gue bang. Pas gue istirahat, duduk berdua, Hengki dulu pakai Walkman. Dulu kan Walkman nggak pakai HP, pakai Walkman itu ya kan. Dia mah dengerin, dalam hati gue masih bingung, masih bimbang nih, masih dak-dikduk, masih bingung, gimana. Gue bilang, nanti pasti ada ketemu pendaki lain lah, kata gue ya kan. Udah tuh, gue duduk itu, pas gue duduk, lagi duduk rokok ya kan, pas pos ngobrol, kayak lo main Walkman aja, dia gitu aja nggak denger. Kelapa, denger gue bilang, anjir kelapa Ki. Pas lihat siapa nih iseng, ternyata nggak ada bang, ya kan. Terus udahlah biasa, kata gue, mungkin ada orang iseng kali, kata gue ya kan. Gelinding lagi kelapa, anjir dia, kata udah kagak beres, kata. Ki jalan dah. Pas gue jalan, ada bayangan putih bang, ya kan. Pas gue jalan mau balik badan gini ya kan, bayang putih. Astagfirullahaladzim, kata gue. Hengki gak kan dia ya nonis ya kan, ya kan. Dia bilang, Ki lu lihat gak? Udah nggak usah percaya gitu. Lu gimana sih lu? Ya iya, gue kaget aja, gue jujur aja, gue belum pernah ngeliat sama sekali kayak gitu, kata gue. Sama gue juga, udah kalau lo diresapin, ya lo makin, ya enggak sih, kata gue kaget aja lah, manusia ya kan, kata gue. Belas tahun itu gue jalan berapa meter itu, hitam tuh, sosok hitam ya kan. Anjing, gue berhenti, gue bilang, apa bayangan pohon kelapa atau apa ya kan. Gue diem aja, gue lah. Udah pas nunduk dulu Ki, pas lihat hilang bayangan. Nah udahlah, udah gue bilang dalam hati gue pakai masih positif tuh gue kan. Gue selalu naik gunung, gue pokoknya positif, gue bilang positif, gue jangan yang itu negatif. Udah jalan tuh gue, masa sih tempat kayak gini, di samping kan rame tuh banyak ya karaoke kan. Sampai situ kan gue kaget juga, gue selama gue naik gunung baru di situ gue. Iya, orang pada nanya tuh, yang ini bang pengalaman apa tuh, mulai awal misteri yang gue itu tuh di jalan situ gue. Nah di situ ada cewek lah, pokoknya wanita ya kan bilang. Padahal gue jalan berdua ya kan, dia bilang ya kan, itu naik gunung cuma bertiga doang. Anjing, kata gue, bertiga, kata gue. Iya, kata gue, ya aja gue bilang. Tapi gue kagak nyatain, enggak bertiga. Saya nggak pakai Walkman aja. Waduh, bertiga tuh, gue bilang. Paling cuma nakutin nih feeling gue ya kan. Udah jalan aja, gue jalan terus ya kan. Jalan terus. Pas itu ketemu lagi, tapi bawa bapak. Itu kasihan itu cewek di belakang, kecapean langsung. Orang naik apa tuh, naik ojek aja langsung. Iya pak, langsung. Cewek, kata gua. Kata Cengki, itu orang gila kali, apa mabok ya? Cewek gimana? Kita cuman berdua ya kan. Tau lah Ki, udahlah. Mungkin dia cuman marketingnya ada supaya kita naik ojek dia. Iya. Ketemu lagi, udah jalan jauh lagi. Ada lagi ibu-ibu langsung. Sini dulu duduk, itu bertiga, kasihan ceweknya capek langsung. Waduh, gua bilang, iya bu, langsung. Ki, cewek Ki, langsung. Udah cabut gua. Tapi di situ tuh gua sama Hengki tuh untungnya ya, Hengki itu orangnya nggak panik. Kalau gua parno banget sih bang, gua orang parno. Udah sampai situ gua jalan, udah sampai Linggarjati tuh, gua nyasar nih ke pos Linggarjati. Gua kan nggak tahu Linggarjati itu mana ya kan. Wah mungkin ini kan Linggarjati.
masuk gua ke kampung tuh. Itu sekitar jam 2 jam 3-an itu bang. Gua tuh udah capek banget, gua bilang gila jauh banget ya kata gua Linggajati ya kan. Masuk gua, tau-tau gua masuk ke rawa. Ke rawa-rawa gua. Buset dah. Pas gua ke rawa itu udah tuh, tapi nggak kejadian apa-apa gua. Gua cuman perasaan gua was-was karena cewek nih kata gua. Aduh, kayaknya nyasar nih, nyasar. Udah, akhirnya dah balik arah lagi Ki. Gua bilang nyasar ini, nyasar langsung. Udah gua balik arah lagi. Gua terus jalan ya kan. Jalan. Nah, pas di atas Linggajati itu ada pertigaan tuh. Pertigaan jalan kayak Gapura ini jalan gitu ya kan. Pas tuh subuh lah, pas sampai situ subuh gua duduk ya kan. Buka tuh ada warung ya kan. Gua nanya, "Pak, kalau Linggajati buat naik gunung mana?" Itu di bawah. Dah, gue bilang, padahal tadi gue sama Hengki tuh tadi ke situ. Ya? Iya, tapi gue nggak lihat kata gue. Wah Ki, gila Ki kata gue. Tadi kita kan lewat situ ya. Wah kayaknya nggak beres nih Ki. Balik yuk langsung. Kata dia. Lo janji kata gue nih perdana. Gue bilang, udah hilangin yang positif. Waduh, gue perasaan gue gak enak nih Ki ya kan. Waduh, gue bilang bingung juga nih kata gue Ki. Udah tuh gue, ya udah deh. Gue bilang, karena gue udah janji kan, lo perdana. Akhirnya udah gue turun. Iya, gue sholat subuh dulu ya kan. Di situ kan sebelum apa tuh pendaftaran ya kan, ada warung tuh. Hengki makan, Ki gue sholat dulu ya. Iya, gue sholat udah sholat. Ceritain tuh yang tadi kejadian itu. Tadi kelapa itu apa ya Po ya? Tuh kan, lo aja nih. Iya, gue juga ngeri juga gue. Jangan-jangan itu kepala orang. Nah terus cewek yang 3 ini siapa kata dia. Tuh gue juga nggak tahu Ki, gue bilang. Gue nggak bisa ngeliat tuh orang pada ngeliat kayak gitu. Walah kata gue. Di situ gue udah Ki, jujur nih gue bilang. Gue belum pernah naik Gunung Cermek kata gue ya kan. Gue belum pernah naik Gunung Cermek sama sekali. Gue nggak tahu nih. Gue tahu Gunung Cermek itu ya cerita di Google gini lah. Negatifnya gini kata gue. Walah, langsung ya udah deh, gas aja. Jangan sampai kita baliknya itu Minggu katanya, Minggu sore. Karena kita Senin kerja ya kan. Iya. Udah tuh. Udah gue bilang nunggu pendaki lagi. Datang tuh pendaki dari Jakarta juga, dari Bekasi dia rame. Udah sampai situ langsung kata gua mau naik jam berapa? Oh nanti makan agak siangan. Walah kalau siangan nanti kita nggak keburu kata Hengki. Udah kita aja cabut yuk. Namanya gunung kan pasti ada jalurnya. Ya gua nggak tahu gua kalau lokasi Gunung Cermek itu apa tuh gimana lokasinya ya kan, treknya gimana ya kan. Ya udah jalanin aja. Ya udahlah Bismillah lah. Bang, gua jalan nggak mau bareng. Enggak kata dia. Gua jalan lah ya kan. Lewat perkebunan, ya pemandangan foto-foto biasalah zaman dulu, cetak foto-foto. Wah, dulu masih foto belum canggih gitu, kita pakai Kodak, cetak foto gantian, cetak foto ya udah. Nah, gue nggak tahu itu di pos berapa, gue udah lewat di pos 1 sih, gue nggak tahu itu pos 2 atau pos berapa, pokoknya di situ ada bangunan rubuh, bangunan itu bekas bangunan rubuh tuh, bang. Nah, gue bingung di situ jalurnya, mau ngambil kanan apa kiri ini kata gue. Waduh, Ki, gue bingung nih bercabang. Gue bilang, ya lu coba, Ki, lu diem dulu sini ya. Gue mau lihat dulu jalur kanan. Pas gue balik mau jalur kanan ya kan. Pas gue lihat, nggak ada siapa-siapa ya kan kata gue. Wah, itu ketutup jalur ya gue bilang. Berarti kiri. Akhirnya gue ngambil kiri tuh bang. Ternyata itu bukan jalur resmi, bukan jalur utamanya. Itu buat petani kalau tuh ngambil berkebun lah ya. Berkebun. Ngambil apa tuh, ngambil kayu bakar. Gue terus tuh lanjut kata gue kok ketemu pos kata gue ya kan, bingung nih kata gue. Udah sampai situ sekitar jam 10-an kayak jam 10 11. Ki, gue nggak enak lah, gue sholat duha dulu deh. Ya udah lo sholat lo kata lu, supaya kita enak sampai puncak soalnya perdana gue. Dia nyiapin makanan, gue sholat ya kan. Lah gue kiblat mana? Dia bawa kompas. Gue salah katanya. Weh lu ngadep kiblat kan barat? Iya. Salah katanya sana. Oh iya kata gue makasih Ki. Sholat dah. Tahu deh. Iya dia. Udah dia masak, ngopi, terus ngerokok dulu ya kan. Udah sampai situ udah rapi-rapi ya kan. Nah, dimulai di situ gua lewatin jalur tuh. Jalur kayak macam pohon gede banget itu, tapi di pohon itu banyak sesajen, Bang. Iya kan? Gue sholat di dekat sesajen gini, nggak apa-apa lah, gue nggak tahu ya kan kalau gue. Di situ ada banyak tempat apa sesajen ya kan. Udah gue lewatin situ, melipir. Pertama itu gue lihat jalur, ya jalur keinjak itu. Pas gue jalan dari atas tuh, duduk kayak orang naik gunung kan, ya ada turun ya kan. Bang, bareng langsung. Gue nggak ada suaranya, ya kan kata gue ya kan. Gue bilang, Ki lu tunggu dulu sini. Gue ke atas tuh. Pas gue lihat, wah, gue nggak ada orang, gue bilang. Pas gue lihat baru sadar, pas gue lihat semuanya ketutup bang, jalur ketutup rawa. Tapi tiba-tiba gue pakai logika, gue dibilang
itu nyata atau bohong, tapi gue ngalamin. Itu sebelum itu ketutup, kabut tipis tuh nggak? Embun kayak embun, hujan gitu nanti. Enak banget sepoi-sepoi angin seret, gue bilang, wah enak banget anginnya sepoi-sepoi, kata Ki, enak banget ya anginnya ya, langsung, oh iya Ki enak, angin sepoi-sepoi kayak gitu. Udah sampai situ, pas gue sadar, pas dilihat rawa ketutup. Kalau pakai logika ya, jarak gua tadi sebelum berangkat makan, ya kan, sampai yang tadi gua nyasar itu, saat mata memandang itu masih kelihatan tempat gua makan. Tiba-tiba itu ketutup rawa semua. Gua nyari jalan tempat kita makan tadi mana. Wah, gua iniin rawa, wah nggak ada Ki, gila. Wah nyasar nih langsung gini. Gua panik. Untung si Hengki nggak panik. Udah selalu duduk aja dulu. Udah dulu. Gimana nih kok? Kita nyasar nih langsung. Untungnya masih jam 10, masih terang lah itulah. Gue lihat jam tuh, gue takutnya namanya, gue inget wah kalau dunia lain itu jam itu pasti ini. Gue lihat wah enggak kok jam. Gue lihat matahari, enggak. Benar gitu. Iya benar. Udah kata gue Ki, kita pakai piling aja nih. Piling gimana? Karena gunung kan ke atas. Udah kita terabas aja bukan jalurnya sampai kita nemu puncak ya kan. Ya terserah kata dia. Gue mau ngikutin lo karena gue belum pernah. Kalau lo perdana, ini gue baru perdana apa? Perdana nyasar gue kayak gue gitu. Gue perdana nyasar itu bang. Ya gue bilang masuk ke dunia itu, masuk ke dunia mungkin ya walau alam ya kan, dunia gaib atau dunia apa. Karena gue ngerasain sebelum gue masuk ke situ itu angin sepoi-sepoi bang. Angin sepoi-sepoi. Gimana sih kalau angin sepoi-sepoi terus embun? Wah pokoknya enak banget itu angin sampai mata gue itu wah nguap itu sampai. Udah tuh gue jalan, gue ke atas ya kan, semua gue babas ya kan. Nah dulu di situ perjalanan mulai ada aneh-aneh. Ada yang lempar lah, ada yang lempar kayak batu, buak kayu jatuh, yang gede-gede di depan, buak. Aduh lu udah panik gue ya. Gue bilang Ki, gue panik Ki. Dia pakai sweater. Gue bilang supaya gue gak panik, ikat tangan gue, diikat kan tangan gue, sweater dia ikat. Jadi sweater dia dibuka, diikat, jadi dia megang kayak gue kayak ini, tendengan ya, supaya gue kalau panik ditarik sama dia, kayak sweater dia. Kenapa nih langsung? Gue takut panik, yang penting lu jangan panik ya intinya. Kalau lu udah panik, wah nggak tahu gue bilang. Siap kata gue, ini perdana gue bilang kata dia. Gue nggak percaya yang gitu-gituan. Ya sama gue juga, tapi namanya gaib kan kita nggak tahu ini rumahnya ya kan kata gue. Waduh langsung ya udah jalan kita jalan. Mulai perjalanan itu bang, mulai dari godaan batu, ranting yang pohon yang gede, jatuh, buak ya kan. Pikiran gue niang gue apa tuh, cewek belakang itu, wah udah bercampur aduk lah gue udah itu. Wah udah jalan sampai gue kena duri-duri itu, muka sampai kena itu, apa tuh, kena duri-duri itu ya kan. Pas gue mau lanjut ke atas, monyet tuh bang. Monyet itu ya kayak monyet biasa gimana sih ya kan. Oh gitu. lutung. Ya, bukan lutung, monyet bang. Monyet, oh. Iya monyet tapi banyak dia. Kayaknya dia ngeliatin kita. Jangan lanjutin, kayaknya sih prinsip ya gitu. Tapi gue ngerasanya feeling dalam hati, kayaknya nggak boleh lanjutin nih. Gue bilang Ki, gimana nih kita standby atau gimana? Di standby gimana? Kalau kita standby malam kita gimana? Logistik kita emang banyak ya kan. Minum gimana nanti? Kita bukan jalur dia ya kan. Oh iya Ki, ya udah jalan aja po kata dia. Udah jangan panik. Gue nggak panik ya. Udah, ya udah jalan terus. Tapi itu monyet ngikutin, tak dari pohon ke pohon tuh. Mengikuti satu dua mah enggak, itu banyak ya. Kayak mau gerombolan lah. Iya kayak mau negrap gua kayak film Spence Wonyi itu yang tergrep. Iya gua kayak film itu dulu mah gua belum tahu kalau ada film itu ya kan. Kayak gitu gua. Monyet tuh turun dari atas, brok di depan kayak mantek gitu bang, kayak apa ditahan gua, dipantek bilang. Brok mulai di situ gua sama Hengki nggak boleh lanjutin kata gua. Cabut Ki, gua lari panik ya kan. Ditarik sama dia, lu ngapa panik ya kan? Lu kenapa panik? Gue kagak bilang, gue ngeliat sesuatu kata gue. Iya gue juga ngeliat tapi jangan panik. Gue tuh ngeliat kayak gorila. Kalau itu kan masih terang emang ya. Kalau dibilang bentuknya gede, tapi matanya itu kayak bersinar gitu. Nah kalau tempat gelap lah wajar lah ya kan. Gue lihat kan itu terang. Betul. Tapi terang cuma mata doang kayak mata bersinar kayak gitu. Tapi feeling gue udah menjurus. Wah ini nih, pokoknya menungguin yang gue gede itu. Dia kayak mantek gitu. Kayak mantek di pohon gitu, dia duduk kayak gini-gini gitu. Wah, gue kaget gitu. Balik badan gue langsung lari. Nah, pas gue balik badan itu mau balik lagi ke jalur yang tadi, udah pokoknya kita turun. Mau turun daerah mana gimana, pokoknya kita turun. Gak apa-apa kata dia. Gue jalan apa bang? Zigzag nggak? Gue zigzagnya mana? Jadi gue jalan
kanan, gue lurus kanan, totonya kayak jurang gitu, kayak ketutup. Terus gue belok lagi lurus, terus ke kiri ini lagi, jejak ketutup lagi, ketutup. Mulai dari situ gue nangisnya gue. Pertama gue naik gunung, gue udah pasrah gue. Gue kalau setiap naik gunung bang, gue dulu teman-teman gue mungkin tahu kalau gue wartawan berjalan. Kalau naik gunung gue pasti selalu bawa tulisan, gue tulis ya kan. Gue ceritain kejadian gue awal pertama gini. Kalau gue udah pasrah, wah kalau gue nanti ketemu gini mayat gini ini kejadian gue gini bla bla. Oh udah pasrah, gue udah nangis kok air mata gue. Si Hengkinya juga langsung udah panik juga, udah parno dia. Lu kenapa nangis lu? Biasanya katanya lu udah pernah naik gunung, kenapa lu panik kayak gini? Ini pengalaman gua, gini gua cerita gitu kan. Tadi gua ngeliat yang sosok sama, gua juga ngeliat. Yang penting lu jangan panik. Lu nulis apa? Nulis kalau kejadian ini nih. Apa kalau kejadian apa nemuin mayat kita nih? Wah lu gila lu, kata dia. Lu mau nyerah kayak gitu? Jangan nyerah katanya. Ya enggak, gua buat pegangan aja kata gua. Kalau kejadian gua catat sedetail-detailnya kejadian gua awal ngeliat ibu-ibu itu di jalan Pantura kayak gitu. Terus ketika gua jalan nemu apa tuh kelapa dua gitu. Terus setiap tiga orang yang ngeliat gua naik gunung Papas itu bilangnya gua bertiga sama cewek ya kan. Gua nangis gua di situ, gua inget orang tua, inget adik-adik. Gua bilang aduh, kata gua masa gua nangis, bener-bener nangis air mata ya kan. Pas gua nangis air mata udah sampai situ gua tetep gua jalanin situ. Jalannya selalu gitu, ke kiri mentok, kanan mentok, lurus jalan kiri mentok gitu. Gua sampai diikat pakai sweater dia, ya sweater. Karena dulu sweater gua nggak ada gua bawa tali, gua kayak sweater diikat gua bang. Udah sampai situ, gua bilang cek HP kata gua, cek HP nggak ada sinyal sama sekali bang. Si Hengki nguatin gua, positifnya dia apa? Ya karena di gunung nggak ada sinyal kata dia. Tapi gua perasaan gue, feeling gue, wah ini bukan, gue bilang ini pasti aneh nih kata gue ya kan. Udah sampai situ sinyal nggak ada, semuanya nggak ada. Gue duduk kayak agak lama itu bang, gue duduk bang. Pas gue duduk itu gue nggak kejadian apa, cuman bayangan melintas set kayak orang lari gitu bang. Lari set. Putih apa hitam bang bayangannya bang? Putih sama hitam. Itu dua itu yang awal yang gue malam-malam jalan itu bayang itu yang gue rasain sama. Tapi sepintas kayak kayak cepet gitu. Gue ngeliatin ke atas, waduh duduk. Udah gue jalan. Udah pas gue jalan udah agak lama gue situ. Gue nangis terus gue dalam perjalanan. Dia juga nangis ya kan. Pas gue nangis udah dia akhirnya nangis juga bang. Keluar mata dikit. Kalau gue mau nangis udah nangis kayak anak baik deres gitu. Karena gue aduh kata gue masa mati di gunung kata gue nih. Orang tua gue mana, adik-adik gue aduh inget orang tua, inget itu ya kan. Udah sampai situ, alhamdulillah gue bilang, Ki, kayaknya kalau kita ketemu jalur yang tadi pertama kali nyasar, ya kan, lebih baik kita jangan lanjutin aja ke puncak, belum rezekinya. Enak aja lo, ini perdana gua naik gunung. Awalnya kan lo janji katanya mau ngajak gue sampai puncak ya kan. Ya tapi kondisi kayak gini, enggak kata gua, pasti ketemu jalurnya. Udahlah, jangan aneh lah kata dia. Ya udah deh. Nah, gua bilang sama dia, oke Ki. Nanti kalau kita ketemu apa tuh yang jalur yang pertama tadi rumah yang rubuh itu, di situ kita ketemu, terus kita duduk, terus kita ketemu sama yang pendaki yang masih di bawah orang Bekasi itu ya kan, berarti kita rezeki kita ya kan. Udah gitu, iya oke, gue pegang janji lo kata dia. Ya udah Ki, oke langsung udah jalan. Lo udah panik nggak? Udah hilang nggak panik lo? Udah enggak sih Ki langsung, tapi masih ada was-wasan itu kata gue. Udah sampai situ. Jalan, gue terus jalan, gue tahu itu jalur mana atau yang kalau pakai logika ya bang ya, kan gue kan jalan kan serabat gitu ya kan, tiba-tiba angin sepoi-sepoi yang tadi itu ada lagi, wah angin yang tadi kata gue, udah gue diem tuh angin yang tadi sepoi-sepoi itu sama kabut ya kan, tiba-tiba apa tuh gubuk yang rubuh itu yang gue itu kebuka bang, gue sama Hengki tuh ngeliat jelas depan mata. Gue lari sekenceng-kencengnya sama Hengki itu, lari, sujud syukur gue. Langsung HP tiba-tiba saudara gue bunyi, ring, udah sampai mana kata dia. Wah gue cerita itu sedetailnya. Udah lo balik, dulu gue pernah naik gunung Cemeg gini, udah jangan nerusin ke puncak. Iya kak kata gue, Ki, udah kita balik, udah bukan rezeki kita nih sampai puncak. Enggak, gue pegang janji lo kalau ketemu tadi anak Bekasi yang tadi di bawah berarti apa tuh?
kita rezeki kita ke puncak. Oke, kata gua. Udah, gua jalan turun ya kan. Kalau nggak ketemu berarti kita balik ya. Oke, deal udah. Pas gua balik ngobrol gitu, berapa sekitar 30 menit lah gua jalan ya ke bawah. Tiba-tiba ketemu itu anak-anak Bekasi. Iya, lagi pada duduk, mau naik lagi pada ngobrol. Gue bengong berdua. Kita kan nyasar udah agak lama nih, ya kan? Lah tapi ketemu, ya berarti rezeki kita po. Bego bukan itu maksud gua. Lu masuk ke nalar gua kata. Kita ngomong gini tiba-tiba ada gini, ya berarti rezeki kita. Tadi gue lihat ya. Bang, hantu apa manusia kata gua? Manusia lah. Gue lari, gue peluk ya kan. Wah, gue gemeteran itu langsung kata makasih. Udah santai minum dulu. Gue ceritain itu gini. Oh ya udah kata gua. Kata dia, udah. Kata orang Bekasi itu, mau lanjut nggak? Gue bilang, gue nggak tahu nih mau lanjut apa enggak bang, kata gue ya kan. Ya udah kalau nggak mau lanjut, mending balik aja dulu, santai dulu istirahat ini nih minum kata dia, kata Hengki. Lo lanjut bang langsung, orang dia janji. Oh ya udah dah lanjut, itu badan gue udah capek ya kan, udah ini. Ya udahlah, mau dah kita lanjut yang penting bareng ya bang ya sampai puncak sampai turun lagi. Oh, oke langsung. Ya udah, gue bareng tuh bang. Udah lu di depan tuh gue naik, udah naik. Pas sampai pos yang prasasti yang meninggal yang 2 sepasang kekasih itu nggak di batu lingkaran di situ ya kan naik gunungnya ke atas gini belok gini ya kan. Nah gue depan ya kan, itu cuaca udah mulai maghrib tuh ya kan, kedengaran azan ya kan, udah buka senter ya kan. Pas sampai buka senter, pas gue sini pas belok pas dengar buat azan, pas gue gini ngeliat truk baju hijau bang, pakai kebaya hijau cewek itu. Tuh gua gua sadar dia itu bukan manusia, sadar muka itu cakep banget bang, tapi gua nggak ngeliat ke bawah, gua ngeliat dari sini sampai muka sampai sini aja. Gua bilang astagfirullahaladzim, nanti gua nunduk gini, yang belakang Bekasi ya katanya sih dia bisa ngeliat ini, langsung ditepok langsung. Kenapa pada diam? Dia dari kan tuh di barisan sebelum belakangnya kan, langsung dia nepok gua. Weh bro, langsung ngapain langsung? Gua kaget. Udah jalan kata dia. Udah istirahat di sini istirahat. Nah di situ pas di pos berapa itu yang pas yang anak sekolah meninggal itu tuh sepasang kekasih itu ya kan, di situ batu apa gitu meninggal itu. Udah gelak kata saya orang Bekasi, jangan gelak tenda, pakai ini aja, pakai mata semuanya gini. Udah semuanya ini. Yang lain pada kedinginan, gua apa bang? Gua gerah banget bang, buka baju gua, bener gua. Dibilang hipo ke kagak, gak ada sengki. Lo kena hipo ya? Enggak, gua gerah banget gua. Gua buka baju, pakai celana pendek, gua tidur. Gua pakai gini gerah banget gua pakai itu. Hanya gua buka, udah singkat cerita, yang orang Bekasi itu ngeliatin gua. Udah sampai situ, udah tidur, biasa aja gua tidur, nggak ada gangguan apa-apa. Singkat cerita, pagi ke puncak ya kan, nggak ada kejadian apa-apa tuh gua. Sampai turun lagi ya kan, pas sampai di pos yang tempat yang gua itu, gua ngerasa kaki gua berat bang, kayak berat, beda ya kalau berat ini kayak berat ada yang narik gini. Gua bilang, aduh kram kata gua, kata orang Bekasi. Udah enggak, langsung dipijitin sama dia apa, tiba-tiba langsung enteng, iya kan. Udah sampai enteng, udah mau dibopong nggak? Udah nggak usah lah kata gua, udah enak nih, udah enteng. Udah jalan ke bawah, udah sampai pos itu. Udah pokoknya belum nggak kejadian apa-apa tuh. Nah tempat yang gubuk yang gua nyasar itu nggak ada bang. Gua nggak tahu, gua bilang bang, gua tadi sama temen gua nyasar tuh gubuk, tapi gua nggak nemuin gubuk yang gua nyasar itu. Mungkin ini kali lo kita beda jalur. Nggak bakal mungkin bang beda jalur. Gua inget banget kok gua posisinya di sini, gua nyasarnya di sini kata gua. Itu gubuk nggak ada bang. Itu gubuk. Udah sampai situ gua bilang, udah nanti kata dia, gue ceritain kata dia. Yang penting gue nggak cerita dulu. Ya udah gue bilang udahlah kata gue. Udah pikiran negatif, pokoknya gue ilangin semua dah. Ada warung kan, ada warung ya kayak jual makanan. Udah tuh duduk gue santai. Gue kayak orang celong mata, ya, tapi gue sadar. Tapi orang ngeliat gue kayak orang kayak celong gitu, kayak bingung ya kan. Tapi gue biasa aja gue bilang sama ibu, sama bapak, Pak. Tadi sebelum saya naik berdua gini, saya nyasar bla bla bla, saya cerita di situ saya ada monyet gini. Wah, untung kamu itu raja monyet, kamu lewat ini ya yang banyak dupa ya. Iya. Itu bukan jalurnya, soalnya jangan jalur situ. Nanti gua nyesek kata gua. Gue bukan jalurnya kata gua, jalur tempat
banyak sejajan gitu, itu bukan jalurnya katanya. Iya Pak, saya nggak tahu ini. Iya kalau besok, kalau nanti kalau naik gunung di mana-mana, kalau belum tahu jalur, mending saya pendaki lain, kata dia. Oh iya Pak, makasih Pak infonya. Yang penting saya informasi dulu ke Bapak, kalau bisa sih jalur itu ditutup, kata gua. Jalur situ, udah sampai itu ada tuh tempat kayak base camp, tempat santai istirahat. Udah tuh istirahat tuh semuanya tuh, pada makan bersih-bersih ya kan. Nah orang Bekasi ini, dia bilang ada yang lihat ini nggak? Yang ijo-ijo cewek. Gue diem aja dong gue. Kalau ada yang lihat berarti halusinasi gue, karena gue udah kecapean, pikiran udah negatif gara-gara yang dari jauh itu kata ada cewek itu ya kan. Udahlah kata gue, semuanya pada nggak ngeliat. Dia nyampein gue, ya kan. Bro, lo ngeliat ini ya cewek gini? Iya bang, gue tahu. Waduh, tenang bro, dia baik kok ngejaga lo. Lo sebelum kesini, lo punya saudara kan Cirebon. Iya, seharusnya lo jangan lewat sini. Seharusnya lewat sana, lewat bukan jalur Apoy, jalur Apoy. Seharusnya kan ada di Pasar Telaga, saudara dari bapak ya kan. Nah dia punya ilmu yang kayak gitulah, orang Sunda ya kan. Nah gue sama itu gue nggak percaya gitu gue. Udah seharusnya lo dari sana, tenang kok dia ngejagain lo gini-gini. Oh gitu ya bang. Iya, pokoknya tenang lo sampai rumah lo. Pokoknya lo jangan was-was, jangan khawatir ya kan. Udah sampai rumah pasti dia nganterin lo sampai rumah. Bener, iya langsung. Udah tuh, udah singkat cerita gue balik sampai ke Kerawang ya kan, sama Hengki udah balik, udah Hengki ke Jakarta, gue balik ke Kerawang ya kan. Dia anehnya lagi bokap gue pas ngeliat, lu ngapa-ngapa? Enggak, bokap gue mimpi, bokap gue tuh mimpi gue lagi bingung, lagi nyasar, terus ada sosok macan itu bokap gue kan bokap gue kan masih macan putih apa gimana ya kan. Bokap gue nanya, iya gue bapak mimpi gini-gini macan gini, lu kesasar gini. Gue ceritain sama bokap gue. Aduh, gue bilang, lu liat mana? Katanya jadi ke Slamet. Enggak pak, jadi ke Cermek. Kenapa nggak bilang? Kenapa kagak ke Pasar Telaga dulu? Lewat ke Pasar Telaga aja, jangan lewat itu. Ya nggak tahu Boboro, Gunung Cermek di mana ya kan, kata gue kan. Ya udah langsung. Penting lu selamat kata bapak. Nah, gue kan pakai logika. Oh, bokap gue sampai mimpi. Percaya nggak percaya kata gue. Bokap gue mimpi, tahu kondisi gue pada saat itu lagi bingung. Nah sampai situ, gue tidur. Itu gue kata nyokap gue kayak orang kesurupan bang. Padahal gue tidur nyenyak, terus yang sosok cewek itu hijau. Iya, di kamar itu nyenderan gini, senyum gitu. Makanya gue kalau ini gue inget, padahal itu tahun 2009 ya, tapi muka itu aduh masih ada itu. Kayak gue pulang di Rukia lagi. kayak waktu itu di Rukia juga. Iya, itu. Iya itu dia senyum. Cakep. Cakep banget bang itu. Gue bilang ya malam itu manis cakep. Dia senyum nundukin gitu. Udah hilang bang. Udah sampai situ udah. Nah setiap gue cerita kayak gini pasti gue mimpi. Hari itu gue kalau mimpi kayak gitu ya mudah-mudahan sih bang. Mudah-mudahan sih ya nggak inilah. Ya. Itu tuh bang pengalaman Cermek. Seperti itu sih. Nah itu ya teman-teman semua cerita dari Bang Popo ini ketika mendaki ke Gunung Cermek bang ya. Tahun 2009 melalui jalur Linggarjati gitu kan. Nah, memang tadi sempat tersesat atau mungkin bahasa halus itu nyasar kan gitu ya. Nyasar ke apa tadi kayak bukan jalur pendakian pada umumnya lah. Tadi sempat babat-babat gitu kan. Terus nemu beberapa sajen di tempat-tempat yang memang entah itu pohon, entah itu apalah, kita nggak ada yang tahu ya bang ya. Namanya baru pertama kali kan, kita kan adaptasinya kan kurang juga gitu. Nah ini teman-teman semua bisa diambil kesimpulan kalau memang kalau naik gunung tadi juga sudah disampaikan sama Bang Popo, merasa jalurnya bukan jalurnya, yang mendingan naik ke atas ya bang ya. Karena kan pasti ujungnya puncak tuh. Kalau ke bawah kan nantinya malah melebar kemana-mana gitu kan. Dan tadi udah ke kiri, buka jalur ke kiri, ternyata mentok kanan lagi. Mentok lurus, mentok lagi kiri lagi gitu kan. Nah entah itu yang tadi dibilang Bang Popo apa itu dunia apa kalau bahasa sekarang mungkin dunia gaib gitu kan, atau dunia mistis atau dunia apapun, yang biarkan itu jadi misteri lah bang ya. Yang penting Bang Popo bersama Bang Hengki ini
selamat gitu kan, walaupun memang dimimpiin kan gitu kan. Walaupun memang pada saat itu Bang Popo sampai sempet nangis, sampai sempet apa, memang setiap orang lah manusiawi lah ketika di suatu tempat yang dimana apa namanya kayak apa ya, ini gue belum pernah kesini gitu ya Bang ya. Terus tadi sempet nulis wartawan apa tadi Bang? Wartawan berjalan gitu kan, yang tadi sempat kayak diary lah bahasa sekarang ya. Apa namanya sempat nulis beberapa kejadian, terus sampai kayak apa namanya sebuah pesan kalau kejadi apa-apa gitu kan. Nah itu kan di saat Bang Popo panik tapi pikirannya masih tetap positif kan. Tambah lagi temen yang nggak panik, pokoknya kalau setiap naik gunung kalau dua-dua panik, alam dah. Iya betul. Dan tadi juga otaknya juga masih mikir tuh Bang Popo bersama Bang Hengki, dia nggak bawa tali, gunain sweater buat biar gandengan. Tuh kan, jadi kan di situ kalau dia panik kan biasanya udah acak-acakan Bang ya. Pikiran udah nggak karuan gitu kan, pengen cepat-cepat sampai, taunya nggak nyampe kan gitu Bang ya. Nah ternyata kan ada beberapa kejadian tuh Bang. Mungkin yang pertama itu yang kelapa ya. Iya, yang kelapa. Agak apa nih? Enggak ada apa-apa. Enggak ada apa-apa. Iya, aman ya? Aman. Aman, oke. Bang, gua minum dulu ya. Iya, minum dulu. Biar enjoy gitu kan. Nah, itu pertama kali tuh Bang kejadian seperti itu Bang gitu. Iya. Di Cermek itu. Iya, pertama kali itu gua. Pertama kali pengalaman. Pendakian pertama ke Cermek berarti ya? Iya, pendakian pertama ke Cermek. Selama gua naik gunung sih belum pernah ketemu yang kayak gitu, tapi itu yang pertama dan udah jangan sampai ketemu. Jangan apalagi sempet nyasar ya Bang, yang di titik poinnya mungkin di nyasarnya nih Bang. Biar bisa ambil teman-teman semua nih hikmahnya gitu. Yang tadi udah nggak panik gitu kan. Kalau untuk masalah gaib ya mungkin dimanapun juga pasti ada gaib lah gitu Entah itu di gunung, di mana tempat, mungkin di tempat teman semua juga kan, kita kadang tahu lah masalah itu kan. Gitu. Yang penting teman-teman semua kalau naik gunung jangan panik, usahakan juga komunikasi sama temennya yang itu tetap kejalin ya Bang ya, dan juga kerja sama timnya itu kan tadi saling nguatin tuh Bang Popo bersama Bang Hengki, jangan panik ya, lu juga jangan panik, lu jangan panik kan gitu Bang ya. Itu kan memberikan support system lah gitu, biar pikiran kita ada pikiran untuk semangat untuk hidup, nggak putus asa kan gitu ya. Apalagi di alam bebas terutama pendakian gunung, wah itu pengalaman yang sangat luar biasa pasti Bang. Itu pengalaman gue yang nggak pernah gue lupain, dan itu yang terakhir gue kalau temen gue mau ngajak ke Cermek dan nggak mau. Ya sampai sekarang nggak mau. Berarti terakhir ke Cermek pertama dan terakhir itu di tahun 2009? Iya, dan temen ngajak-ngajakin nggak mau. Misalkan lewat jalur mana misalkan nih? Nggak mau. Apa udah enak jalurnya gitu? Nggak mau pokoknya. Nggak mau kayak udah itu yang itu. Karena kalau ini gue aja cerita kayak gini juga, ya gue nggak tahu ya sugesti apa gimana. Itu ya di otak gue, ya mukanya itu kayak masih ada kebayang. Lagi. Iya, kebayang lagi dia. Oke. Pokoknya seperti itulah teman-teman semua, yang dimana tadi beda banget tahun 2009 sama belasan sekarang gitu. Untungnya tapi ketemu pendaki yang Bekasi Bang ya. Iya, makasih banget itu sama pendaki Bekasi itu. Tadi berapa orang tuh Bang? Yang mana? Bekasi, pendaki Bekasi? Itu sekitar 7 sampai 10 itu ya. Tadi ya. Jadi kan ramean tuh ya. Kita naik cuman dua pendaki itu Bang. Dua rombongan. Tapi alhamdulillah berkat proses walaupun nyasar, walaupun tetap adu argumen sama siapa? Bang Hengki. Ternyata bisa sampai ke puncak Gunung Cermek. Iya. Dia yang nguatin pertama karena dia perdana. Kata dia jangan sampai ngecewain gua, karena lo yang ngeget gua yang pertama, yang ngajakin gua naik gunung, yang mangatin gua, tapi kalau nggak sampai puncak udah gua kecewa sama lo. Tapi masih berhubungan baik kan dengan Bang Hengki? Wah, udah miskomunikasi, udah putus karena HP. Terakhir ketemu di mana dah? Terakhir ketemu pas kerja itu. Pas kerja itu. Tapi di Facebook tuh waktu itu nyapa, kalau di Facebook dia masih inget gak di Cermek. Aduh, malah bahasnya ke situ ya. Bahas situ saya nggak mau bahas. Gimana kabarnya gitu ya. Iya, karena Cermek kata dia. Aduh, makanya. Berarti di tahun 2000 berapaan tuh? Kan naik gunung Cermek 2009. 2009 juga. Iya, bukan 2009, udah lama lah, kan gua habis kontak 2 tahun tuh ya. Nah, itu ya sekitar 2012-an atau berapa itu ketemu. Terakhir komunikasi itu pokoknya ketemu pas juga ya. Habis kontak semuanya udah gitu. Oke, Bang Hengki nonton, coba ceritain Bang di komentar Bang apa pengalaman Bang Hengki nih, cerita Bang Hengki nih. Mungkin menurut gua Bang Hengki itu pengalaman pertama ya, Bang Heng. Dan nggak pernah dilupakan. Iya, kan, itu pengalaman berdua, gua naik gunung berdua sama Hengki,
ya mistik juga ya. Iya, mistik atau apapun itulah, biarkan itu menjadi misteri lah Bang. Iya. Misteri Gunung Cermek, kita Iya, nggak mau iya. mengungkit atau menjadi kayak so tahu gitu kan. Siap, Gitu iya. kan. Oke. Yang penting Bang Hengki sehat selalu gitu kan, ditunggu ngopi-ngopi barengnya sama Siap. Bang Popo, tapi bukan untuk Jangan ngebahas cerita cermek ya, jangan bahas cerita cermek, kita ngebahas sekarang udah punya anak ya, ngebahas dari. misalkan nih camping Bang, diajakin Bang Hengki gimana tuh? Iya kalau camping ke gunung lain mah nggak apa-apa, yang penting jangan ke Cermek aja. Campingnya ternyata di Cermek Bang. Waduh, udah angkat tangan, ampun Bang Jago. Ampun Bang Jago. Oke. Bang Popo, sebelum ditutup nih Bang videonya nih Bang, mungkin Bang Popo punya pesan nggak nih untuk teman-teman semua yang suka naik gunung nih Bang? Kalau pesan saya, pertama, kalau teman-teman belum tahu medan trek itu gunung, ya kan, treknya itu gimana, mendingan teman-teman jangan maksain, mendingan teman-teman bareng sama pendaki-pendaki yang lain rame-rame gitu kan. Yang kedua, teman-teman jangan so tahu gitu, jangan so tahu, ah udahlah bisa, yakin ya kan, ya kita nggak tahu ya kan, dinamis ya kan, alam itu dinamis, Betul. baik seperti kayak kehidupan ya kan. Betul, dinamis. Iya, dinamis, kita nggak tahu kejadian nanti gimana-mana. Gitu aja sih Bang, kalau menurut gua. Yang penting misalkan belum pernah naik gunung itu, ajak temen ya yang udah tahu ya, Yang udah gitu tahu ya. trek situ, ya Trek kan? situ, gitu Iya. kan. Karena kan apalagi zaman sekarang banyak open trip ya Bang Nah, ya Iya zaman dulu kan? mah gua, aduh, open trip tuh sedikit banget. Sedikit Kalau ya. mau open trip harganya, waduh, biaya ya kan, mending Iya, jalan iya, sendiri. mendingan gue ngecat sendiri sama temen gue gitu Iya, kali ya. Zaman dulu mah lagi nongkrong bareng, naik yuk, ayo naik, langsung Naik, jalan. langsung gas gitu Iya, ya. gas Nah, itu kan Zaman perbedaan sama zaman sekarang nih teman-teman semua. Tadi Bang Popo menceritakan ini semua bukan untuk menggali kesedihannya saat itu ya Bang ya. Iya. Bukan untuk untuk mengungkit masalah itu, tapi ini untuk jadikan pelajaran untuk teman-teman semua gitu kan, untuk yang nonton supaya diambil hikmahnya. Jangan sampai gitu teman-teman semua yang suka naik gunung sama nantinya akan yang dirasakan oleh Iya. Bang Popo bersama Bang Hengki itu. Siap. Oke. Oke, sekali lagi Bang Popo, terima kasih banyak Bang udah membagikan pengalaman ini Bang. Siap, saya Gitu juga terima kasih udah diundang sebagai narasumber. ya kan? Waduh, sama-sama Bang Uma. Bang. Aduh, mungkin kita langsung tutup aja kali ini Bang ya. Siap. Oke, karena mau waktu maghrib nih gitu Siap, kan. oke. Dan ingat teman-teman semua, cerita dari Bang Popo bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua ketika melakukan pendakian ke Gunung Cermai ataupun ke gunung manapun. Tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Terima kasih banyak Bang Popo. Sama-sama. Alhamdulillah. Ya Allah. Sehat selalu. Sama-sama Iya. Bang Popo. Bungkus.